Di sini saya akan memaparkan gitu hasil saya yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Potensi Lokal, analisis atas kasus desa Ponggok dalam perspektif good governance. Sebelumnya kita mulai dari latar belakangnya dulu. Nah, pemerintahan desa itu merupakan struktur pemerintahan paling dasar gitu, yang memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa itu memperoleh kewenangan yang luas gitu untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Nah, jadi kan tiap desa itu punya hak dan asal usulnya lah. Dan tiap tempat tuh punya hak dan usul atau adat istiadat itu masing-masing gitu. Nah, pemberian otonomi ini nih membuka peluang gitu bagi desa untuk berinovasi, mengolah potensi lokal, serta membangun sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan. Nah, dalam konteks desa Pokok ini, nah desa Pokok ini menjadi contoh gitu bagi desa-desa lain gitu, menjadi contoh bagaimana otonomi desa dapat diimplementasikan dengan baik. Itu penting nih untuk menganalisis tata kelola pemerintahan desa Ponggok melalui perspektif good governance dan pembangunan berkelanjutan. Agar apa sih? Nah, agar keberhasilan ekonomi itu tidak mengabaikan keadilan sosial gitu dan tetap melestarikan lingkungan. Nah, sebenarnya kajian ini nih bertujuan tuh untuk melihat gitu sejauh mana tata kelola pemerintahan desa Lombok menerapkan prinsip good governance gitu, terutama dalam hal partisipasi warga, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan sosial dan ekologis lah dalam potensi lokal. Ya itulah hal-hal basic gitu yang harus dilakukan oleh birokrat atau pemerintah gitu. Nah, ada pun kerangka teori. Nah, analisis ini nih berdasarkan pada tiga kerangka teori utama. Itu ada teori self-governing community yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis. Nah, Hanif Nurcholis ini menjelaskan itu bahwa desa itu tuh pada hakikatnya adalah komunitas politik gitu, yang memiliki kedaulatan. Artinya apa? Nah, artinya desa itu memiliki hak gitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nah, tadi yang udah dijelaskan sebelumnya kalau eh, berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Nah, itu tuh juga sama sih sebenarnya berkesinambungan. Kan nilai-nilai itu norma-norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, dalam konteks ini partisipasi warga itu menjadi inti lah gitu dari demokrasi yang ada di lokal gitu. Namun, nah menarik nih. Berkolis itu menyoroti juga adanya fenomena pemerintahan semu atau pseudo governance. Nah, di mana desa itu sebenarnya tampak demokratis gitu secara formal. Akan tetapi sebenarnya kekuasaannya tuh dikuasai oleh elit lokal kayak gitu. Nah, terus sekarang teori yang kedua itu ada teori desa membangun dari Sutoro Eko. Nah, Sutoro ini nih, menekankan gitu bahwa pembangunan desa itu harus berorientasi pada kekuatan internal masyarakat gitu. Harus dari internal masyarakatnya lah gitu, jangan dipasir dari lokal. Nah, desa itu bukan lagi sebagai objek pembangunan dari pemerintah pusat gitu, melainkan subjek yang mampu membangun diri sendiri. Jadi mampu bisa otonomi lah gitu dalam membangun desanya gitu. Nah, kekuatan utama desa itu sebenarnya terletak pada modal sosial gitu yang ada di masyarakatnya itu. Apa aja sih modal sosial itu? Kayak misalkan gotong royong, musyawarah, dan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa gitu yang melibatkan masyarakat. Namun, jika pembangunan desa ini hanya difokuskan pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan ekologis gitu atau dimensi sosial, maka semangat desa ini dalam membangun tuh akan kehilangan maknanya gitu. Jadi ngapain sih kita ngebangun desa capek-capek gitu lah. Jadi kayak bakalan kehilangan maknanya aja gitu. Nah, teori ketiga itu ada prinsip good governance gitu, menurut Sedar Mayanti. Nah,
Sebenarnya prinsip ini nih meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Itu yang apa ya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh birokrat gitu. Nah, ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara utuh gitu, pemerintah desa tuh gak hanya efisien, tapi juga adil dan demokratis. Nah, ketiga teori ini kemudian tuh digunakan gitu untuk membaca eh, apa aja sih yang terjadi gitu, apa aja sih yang harus dilakukan dalam mengelola pemerintahan tuh di desa Ponggok gitu. Oke, lanjut ke analisis kasus desa Ponggok. Nah, secara empiris nih, desa Ponggok tuh menunjukkan kemajuan yang luar biasa gitu dalam pengelolaan potensi yang ada di daerah nih gitu atau potensi lokal. Melalui BUMDes Cipta Mandiri, desa Ponggok ini berhasil gitu mentransformasikan wisata air menjadi sumber ekonomi utama yang ada di desa Ponggok itu sendiri. Nah, PAD atau pendapatan asli desa yang awalnya sekitar 80 juta tahun 2009 itu tuh melonjak gitu hingga 7 miliar pada tahun 2017. Dan itu kan kenaikan yang sangat signifikan gitu. Dari 80 juta ke 7 miliar kan lumayan lah. Nah, capaian ini nih membuktikan efektivitas model community based enterprise gitu, yang dikelola langsung oleh masyarakat desa. Nah, namun capaian ekonomi ini belum sepenuhnya gitu mencerminkan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, partisipasi warga itu masih bersifat formal gitu. Mereka hanya dilibatkan dalam kegiatan operasional, bukan dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan strategis gitu. Jadi masyarakat tuh nggak pernah dilibatin gitu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, cuma dilibat dalam operasional aja. Nah, hal ini nih, hal-hal kayak kayak tadi tuh, hal kayak gitu tuh menimbulkan gitu gejala oligarki lokal yang dimana pengelolaan BUMDes ini didominasi gitu oleh elit desa atau kelompok-kelompok tertentu lah kayak jawara atau orang-orang yang dianggap berpendidikan lah di desa tersebut. Akibatnya apa sih? Nah, akibatnya prinsip self-governing community yang seharusnya mengutamakan kedaulatan warga justru tuh tergeser gitu oleh kepentingan kekuasaan lokal. Nah, selain aspek sosial, sebenarnya keberhasilan pariwisata pokok juga menimbulkan dampak ekologis gitu teman-teman. Sorry, menimbulkan dampak ekologis. Peningkatan jumlah wisatawan menyebabkan pencemaran air, erosi di sekitar sumber mata air dan eh, menurunnya vegetasi hijau. Nah, kondisi ini nih menunjukkan gitu bahwa paradigma pembangunan di Pengok tuh masih cenderung berorientasi ekonomi dan kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, oleh karena itu perlu mulai mengadopsi prinsip eco governance gitu, ramah lingkungan lah, yaitu tata kelola yang mengintegrasikan aspek ekonomi itu dan ekologis itu secara seimbang gitu. Misalkan dengan membatasi jumlah pengunjung gitu, atau memperkuat sistem pengelolaan sampah, atau mengalokasikan sebagian keuntungan dari BUMDes itu untuk konservasi lingkungan gitu. Menentukan arah kebijakan gitu. Jadi cuman bisa merasakan dan oke. Nah, sebagai penutup, Desa Bongkok ini membuktikan gitu bahwa otonomi desa itu dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang bisa memanfaatkan gitu potensi lokal. Nah, melalui badan usaha milik desa, Tirta Mandiri, Desa Bongkok ini berhasil gitu menciptakan kemandirian ekonomi dan menjadi inspirasi gitu bagi banyak desa Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi tuh nggak boleh gitu membuat kita tuh jadi abai gitu, jadi cuek terhadap aspek sosial dan lingkungan karena penting gitu aspek sosial dan lingkungan itu. Nah, pemerintah desa yang ideal tuh adalah pemerintah desa yang mampu gitu untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan berkelanjutan.
Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, Desa Pengok ini tuh memiliki peluang besar gitu eh, untuk menjadi contoh-contoh bagi desa-desa modern gitu. Yang nggak cuma produktif gitu secara ekonomi, tetapi juga demokratis dan berkelanjutan gitu. Nah, sebagai penutup, demikian paparan saya mengenai eh, tata kelola pemerintahan desa untuk berbasis potensi lokal dalam kasus Desa Pengok dalam perspektif good governance. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi gitu bahwa kemandirian desa bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana gitu desa mampu membangun dirinya gitu dengan menunjuk nilai partisipasi, transparansi, dan berkelanjutan. Eh, saya Fatin Tafin Umara dengan akhiran NIM 067 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.